Saatnya di program spesial Talk Show eksklusif Jaksa Menyapa di Start FM, radio penebar inspirasi. 102,6 FM saturasi suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Udara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan M dalam Penyambungan Pagi Madinah pagi. Selamat pagi sahabat Start FM semuanya dimanapun berada. Spesial di hari ini di 23 April 2024 kita hadirkan program dialog interaktif. Kali ini Jaksa Menyapa, dan hari ini kita bakal ngobrol nih ya bersama dengan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Kota Nopan. Oke, sahabat Start FM semuanya, Nisa juga nggak lupa nih buat ingetin kamu semua kalau Start FM bisa didengerin di mana aja dan kapan aja lewat Android kamu di www.startfmmadinah.com. Dan juga kita selalu live ya di Facebook di laman Radio Start 102,6 FM Penyambungan. Sebelum kita ngobrol nih sama narasumber kita yang sudah hadir live ya di studio, kita akan sapa dan kenalan dulu nih ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Dengan Bapak siapa ini ya? Saya Ruji Wibowo, sebagai Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Kota Nopan. Iya. Bersama rekan saya. Ya, saya Presli Sulalahi, Kepala Subseksi Bidang Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara. Kita juga mau tahu nih Pak, kita mau ngobrol tentang apa di hari ini? Terkait temanya yang kita bahas pada hari ini itu terkait dengan tindak pidana korupsi, Mbak. Iya. Jadi kan kami juga diberi wewenang oleh undang-undang juga untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi alangkah baiknya kami di sini mengangkat tema terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi juga, Mbak. Oke, jadi sahabat Start FM di pagi ini kita bakalan ngobrol nih ya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang juga diambil dari Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi secara etimologis, ya, korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berarti sesuatu yang merusak, busuk, menggoyahkan, melanggar, dan menghancurkan. Jadi teman-teman pendengar sekalian, bisa diambil kesimpulan korupsi itu secara etimologis, secara arti kata adalah segala perbuatan yang negatif. Sedangkan secara hukum, pengertian korupsi ada di pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur utamanya adalah merugikan negara atau perekonomian negara. Iya. Jadi contoh sederhana gini. Misalkan A dan B berteman. A menyuruh B membeli rokok seharga 20.000 ke warung. A memberikan uang sebesar 50.000 karena nggak ada uang pas. Kemudian B pergi ke warung membeli rokok 20.000. Namun dia mengaku pada A, rokoknya ini harganya 40.000, jadi kembaliannya 10.000. Tapi A tahu kalau B berbohong. Jadi A bilang, kau mengkorupsikan uang saya 20.000. Pertanyaannya, apakah perbuatan B adalah perbuatan korupsi? Jika dilihat dari pengertian korupsi secara etimologis, perbuatan B merupakan perbuatan koruptif. Namun menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut bukanlah perbuatan korupsi. Karena bukan apa? Ya? Karena apa? Karena nggak ada kerugian negara di sana. Oh gitu. Yang dirugikan adalah uang pribadi si A. Si A ya. Jadi perbuatan tersebut lebih pas dikatakan sebagai penggelapan. Penggelapan. Jadi saya tambahkan juga ya, para pendengar sekalian juga. Jadi yang dimaksud dengan
yang dengan kerugian negara itu sumber atau anggarannya itu dari negara, misalnya dari APBN ataupun APBD yang disumberkan atau dianggarkan kepada pemerintah. Jadi intinya itu sumbernya dari negara, bukan dari pribadi ataupun privasi dari masing-masing orang. Jadi negara yang dirugikan, negara yang mengusulkan anggaran ya harus tepat sasaran penggunaannya gitu. Oke, berarti intinya ini korupsi ini dikatakan korupsi karena itu karena merugikan keuangan negara sendiri ya. Tapi sebelum kita lanjut, bisa kami tahu dengan kakak siapa? Oh iya. Saya Nisa, Bapak Nisa. Ya, Bapak bisa panggil Nisa. Oke, kita lanjut ya, sahabat FM. Menarik sebenarnya pembahasan kita tentang pemberantasan korupsi ini, dan kita pasti ingin lebih banyak tahu nih ya, pendengar kita berbicara dengan perbuatan korupsi itu sendiri nih. Sebenarnya apa aja sih Pak ya jenis-jenis perbuatan korupsi yang dilarang undang-undang, dan seperti apa juga sih Pak ya contohnya? Oke, Mbak. Dalam Undang-Undang Tipikor nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu dikelompokkan dalam 7 jenis, ya kan, itu ada 30 jenis. Pertama, kerugian keuangan negara. Contohnya kepala desa yang menggunakan anggaran desa untuk keperluan pribadi. Yang kedua, suap menyuap. Seorang pelaku kejahatan yang memberikan sejumlah uang kepada aparat penegak hukum, contohnya polisi, jaksa atau hakim, agar tindak pidana yang dilakukannya tidak diproses atau agar dihukum ringan tidak sesuai dengan kejahatannya. Kemudian penggelapan dalam jabatan, pejabat pada sebuah instansi pemerintahan menjual mobil dinas, mobil yang seharusnya dipergunakan untuk keperluan dinas. Kemudian pemerasan, aparat penegak hukum, contohnya tadi polisi, jaksa atau hakim yang meminta sejumlah uang kepada pelaku tindak pidana agar perbuatannya tidak diproses atau tidak dilanjut, terhentikan. Kemudian perbuatan curang, misalnya kontraktor atau pemborong yang pada waktu membuat bangunan atau menjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Kemudian benturan kepentingan, konflik of interest dalam pengadaan, pejabat tertentu mengarahkan agar keluarganya memenangkan proyek yang dalam hal ini ditenderkan. Kemudian dalam pembangunan, kemudian gratifikasi, contohnya itu gratifikasi seorang pengusaha atau kontraktor atau pemborong memberikan jam tangan mewah atau barang yang mempunyai nilai yang mewah, nilai fantastis kepada kepala daerah atau penegak hukum. Tapi ada pula tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang di dalam undang-undang. Perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana korupsi, namun berkaitan, antara lain yaitu yang merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Kemudian itu misalnya orang yang merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, misalnya itu dari keluarganya ataupun dari penasihat hukum atau pengacaranya, itu juga bisa. Ya, ada contohnya. Pada Setia Novanto, anggota DPR, Pak. Iya, anggota DPR RI Setia Novanto dulu, yang ketua DPR RI ya. Kayaknya nggak bisa diperiksa karena ada kecelakaan, jadi ada benjolan di kepalanya sebesar bakpao. Gitu. Ya, bener. Viral kemarin itu. Jadi pengacaranya karena berbohong ditetapkan tersangka oleh KPK. Iya. Kemudian tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Ini misalnya seseorang atau orang yang misalnya diperiksa sebagai saksi, kemudian dia berkilah, itu tidak benar perbuatan yang dilakukannya, juga bisa dijadikan tersangka, Mbak, walaupun itu bukan calon tersangkanya atau target operasi untuk sebagai tersangka. Kemudian bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, misalnya baik bank konvensional, bank dari pemerintah maupun bank swasta, apabila penyidik, baik dalam hal ini polisi ataupun jaksa ataupun dari KPK sebagai aparat penegak hukum, meminta kepada bank yang terkait si tersangka memiliki rekening di suatu bank, namun
dari aparat penegak hukum tersebut mengajukan permintaan ke bank, namun tidak dihiraukan, maksud dihiraukan dan tidak bank itu dalam hal ini tidak memberikan keterangan yang benar gitu. Iya. Nah, jadi menghalangi lah. Nah, jadi pihak bank tersebut dalam hal ini juga bisa dapat jadikan tersangka, Mbak, karena dia mencoba untuk menghalangi atau merintangi penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kemudian saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, ini juga bisa dijadikan tersangka juga. Kemudian orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang palsu. Kemudian saksi yang membuka identitas pelapor, itu bisa dijadikan tersangka, Mbak. Oke, sahabat Star FM. Jadi kita udah tahu nih berapa jenis bentuk tindakan korupsi ya, dan bagaimana juga contohnya. Nah, sebelum kita lanjut nih ya Pak ya tentang bagaimana tindak pidana korupsi itu ya, seperti apa para pelakunya dan seperti apa hukuman yang didapatkan gitu ya. Kita break dulu ya Pak ya. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Sahabat Star FM, stay tune terus di 102,6 FM dalam program Dialog Interaktif spesial hari ini, Jaksa Menyapa. FM, saturasi suara satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Masih di program Jaksa Menyapa, sahabat Star FM spesial hari ini. Kalau tadi kita udah ngobrolin nih seperti apa aja ya tindakan korupsi, dan sekarang kita mau tahu nih seperti apa hukuman dan juga tindak pidana ya dari perbuatan korupsi itu sendiri ya. Oke, terima kasih Mbak. Kita teruskan lagi ya para pendengar sekalian. Ancaman dalam tindak pidana korupsi itu juga ada bervariasi, Mbak. Iya. Yang sebagaimana kita ketahui itu di dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada beberapa pasal. Tapi yang pasal secara khusus yang kami terapkan dalam tindak pidana korupsi itu pelaku tindak pidana korupsi itu biasanya terkait dengan pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 itu unsurnya ayat 1-nya, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian ayat 2-nya dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dikenakan pidana mati. Kemudian pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup paling lama atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi ancamannya itu sudah tadi kita ketahui itu ancamannya itu paling lama itu ancaman 20 tahun penjara. Kemudian itu ada yang paling singkat ayat 2-nya 4 tahun. Sedangkan ayat 3 itu paling singkat 1 tahun. Tapi juga kita kenakan juga biasanya itu dengan pidana denda. Pidana denda tadi yang sudah saya katakan sebelumnya, Mbak. Kemudian apabila pasal 4-nya apabila pelaku tindak pidana korupsi tersebut mengembalikan kerugian negara, itu di dalam pasal 4-nya itu saya uraikan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Jadi tidak serta-merta apabila pelaku tindak pidana yang mengkorupsi uang negara, apabila dia mengembalikan kerugian keuangan negara itu hapus jadinya tersangkanya atau terhapus dia terhadap diri pelaku tersangka ini dihapuskan gitu.
Jadi tidak serta-merta begitu, sehingga itu akan tetap kita lanjutkan sampai proses persidangan, Pak. Iya. Mungkin itu nanti akan menjadi pertimbangan hakim di dalam persidangan terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negaranya. Mungkin itu menjadi hal yang meringankan bagi pelaku tindak pidananya. Nah, kemudian nih Pak ya, gimana sih kita ya sebagai masyarakat ini melapor jika kita tahu nih ada tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitar kita? Ini terkait dengan masyarakat yang melapor. Iya. Ya. Kita ke instansi yang berwenang dulu. Yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi ada 3 instansi. Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Jadi, kepolisian itu berwenang melakukan penyidikan. Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. KPK sama kewenangannya dengan kejaksaan. Berwenang melakukan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Demikian dia. Jadi, jika ingin melaporkan peristiwa tindak pidana korupsi, ya silakan mengadu ke 3 instansi tersebut. Khusus cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Kota Nopan, silakan datang ke kantor kita, ada di Kota Nopan, Jalan Sawahan ya. Jalan Sawahan nomor 1. Silakan datang membawa dokumen pengaduan serta bukti tindak pidana korupsi tersebut. Yang tidak kalah penting ini, identitas si pengadu juga harus ada, dan identitas yang diadukan. Kenapa identitas pengadu penting untuk kita? Ini menghindari terjadinya fitnah. Jika tidak perlu identitas, maka banyak orang melapor ke kita. Dia nggak suka sama seseorang, dilapornya ke kita. Iya. Jadi fitnah jadinya. Jadi para pendengar sekalian, kami mengharapkan peran serta masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya korupsi, diantaranya pantang terlibat tindak pidana korupsi, berlatih untuk berintegritas, melaporkan tindak pidana korupsi, memperbaiki sistem, dan kampanye yang menyebarkan nilai integritas. Ya, demikian dia Kak Nisa. Oke, sahabat Star FM, nah itu dia ya beberapa hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku korupsi dan juga masyarakat yang mengetahui ini ya ada tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitarnya bisa melapor gitu ya. Ada 3 instansi ya Pak ya, yaitu kepolisian ya, kemudian kejaksaan dan juga KPK. Nah, perlu gitu. kami tambahkan tindak pidana korupsi itu dapat dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat, nggak hanya pejabat aja. Cuman pejabat aja bukan ya. cuman pejabat, PNS bukan. Contohnya tukang parkir. Iya. Ketika dia menerima retribusi parkir dan dipergunakan untuk keperluan pribadinya atau disetorkan ke pihak yang tidak semestinya, sebenarnya dia telah melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena ada kerugian keuangan negara di sana. Harusnya dia menyetorkan ke negara, tapi dipakai untuk keuntungan pribadinya. Demikian, harusnya bisa jadi PAD, penghasilan asli daerah. Iya. Demikian juga para petugas retribusi tempat wisata, PNS, penegak hukum, pejabat dapat melakukan tindak pidana korupsi. Orang-orang sekitar kita dapat melakukan tindak pidana korupsi. Jadi jika ada yang mengetahuinya, silakan melapor ke kita. Demikian. Oke. Nah itu dia sahabat Star FM, betapa tindak pidana korupsi ini sebenarnya dekat dengan kita gitu ya Pak ya. Setiap lapisan masyarakat juga sebenarnya bahkan mengetahui kadang ya tindak pidana korupsi itu ada di sekitar kita. Nah sahabat Star FM semuanya, setelah ini ya kita akan buka line telepon untuk kamu semuanya yang ingin bertanya dan juga sharing terkait dengan tindak pemberantasan korupsi ini. Kamu bisa langsung telepon ya setelah ini di line telepon kita di 0811658126 atau juga bisa di WhatsApp di 081291721177 dan juga kita bisa dan kamu juga bisa ya komentar langsung di live streaming kita di Facebook di laman @radio_start 102,6 FM Penyambungan. Oke sahabat Star FM, jangan kemana-mana, kita buka line teleponnya setelah ini. Stay tune terus di 102,6 FM di program Jaksa Menyapa.